Episode 199. Marsha mencibir, "Elena, suamimu tidak mungkin mengirimimu obat-obatan tradisional kan? Suami Elena adalah seorang dokter, jadi memang mungkin saja untuk mengirim obat-obatan tradisional, hanya saja untuk membujuk istrinya masa mengirimkan obat-obatan tradisional, bukankah ini agak memalukan?" Tidak peduli bagaimana, suami Elena sangat amat mencintainya. Jadi meskipun hadiahnya biasa tapi kasih sayang itu sangat banyak. Aku tidak setuju dengan sudut pandang ini. Namanya juga masyarakat zaman sekarang, tidak peduli seberapa miskinnya kamu dan apakah kamu dapat menghemat 10.000 yuan selama 3 bulan. Tidak mengherankan jika menggunakan uang ini untuk membeli hadiah untuk istri sendiri. Semua rekan kerja menatap hadiah di tangan Elena dengan pendapat masing-masing. Bagaimanapun Elena sama sekali tidak peduli dengan pendapat semua orang. Dia hanya tersenyum berseri-seri dan membuka kotak karton itu. Di dalamnya terdapat kotak merah kecil yang sepertinya digunakan oleh generasi tua untuk menyimpan cincin dan kalung. Pof! Marsha sampai tidak bisa menahannya, wah benda ini sangat indah. Mana mungkin dia tahu kalau setelah Jensen selesai membuat mutiara merlotnya, dia tidak dapat menemukan sebuah bungkusan yang bagus jadi dia meminta sebuah kotak kecil berwarna merah kepada kakek, yang juga digunakan oleh nenek Jensen untuk meletakkan cincin itu. Tentu saja sudah agak kuno. Elena membuka kotak itu dan mengeluarkan sebuah mutiara yang merah menyala. Haha, kerikil. Marsha tertawa terbahak-bahak, sangat ekonomis. Untuk membujuk istrinya ternyata dia hanya mengambil kerikil di tepi sungai, dasar pelit. Ini memang agak pelit. Semua rekannya juga terlihat kecewa, mereka semua mengira kalau itu adalah sesuatu yang baik, alhasil itu hanya kerikil yang tidak berharga. Tentu saja, kerikil lebih baik daripada obat-obatan tradisional, ini juga termasuk hadiah dengan niat. Elena, tempo hari aku melihat tasmu juga sudah rusak. Nah kebetulan aku melewati toko tas sekalian membelikannya untukmu. Pada saat ini, Glenn dengan kepribadiannya seperti orang kaya, datang mendekat dan menyerahkan sebuah kotak hadiah kepada Elena. Ini tidak terlalu baik. Elena mengerutkan keningnya, tapi malah tidak menerimanya. Elena, saat pertama kali kakakku datang ke sini, kamu lah yang membantunya memperkenalkan lingkungan sekitar, anggap saja sebagai hadiah terima kasih, ayo, buka dan lihat apa itu. Marsha buru-buru membujuknya. Ya, coba lihat. Orang lain juga menantikannya. Elena hanya bisa menghela napas berat, dia harus membuka kotak kado itu demi memuaskan rasa penasaran semua orang. Sudah singkirkan saja kerikil ini toh tidak akan hilang, lagi pula siapa juga yang menginginkan sampah semacam ini. Melihat Elena masih memegang kerikil itu di tangannya, Marsha segera merampasnya, aku akan menyimpannya untukmu. Elena agak enggan melihat kerikil itu, tapi dia tetap mengangguk dan membuka kotak kado. Marsha diam-diam tersenyum mencibir, kemudian segera melemparkan kerikil itu ke lantai, nanti tunggu Bibi menyapu sampah kerikil itu juga akan ikut tersapu, dasar tidak tahu malu. Wah, tas kulit Louis Vuitton tas ini setidaknya seharga 20.000 yuan, Elena kamu sangat diberkati. Aku sudah lama ingin membeli tas ini, tetapi uangku selalu tidak cukup. Aku sangat iri padamu, tas ini adalah gaya yang paling klasik. Setelah Elena membuka kotak kadonya semua orang langsung memandangnya dengan tatapan iri, kemudian seseorang menatap ke arah Glenn dan berkata, petugas Glenn kamu sangat murah hati bahkan edisi terbatas seperti ini bisa kamu dapatkan. Haha, itu hanya hadiah kecil. Glenn tidak peduli, tapi dalam hatinya sangat bahagia. Lihat kan. Ini baru namanya hadiah. Ini menunjukkan bahwa kakakku adalah pria yang sangat penyayang dan lembut, jauh lebih baik daripada memberi kerikil. Marsha buru-buru mencari kesempatan untuk memuji kakaknya. Terima kasih tapi hadiah ini terlalu mahal, aku masih tidak bisa menerimanya. Sebenarnya Elena hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu semua orang bukan berarti dia akan menerima hadiah ini. Kemudian dia meletakkan tas LV di atas meja sambil menatap Marsha. Marsha, di mana kerikilku? Di sini. Kenapa hilang? Marsha mengangguk kemudian melihat ke mejanya dan langsung berpura-pura kaget. Ah! Dengan wajah yang gelisah Elena buru-buru mencarinya kemana-mana. Melihat paras Elena, semua orang yang ada di sana langsung tahu betapa pedulinya Elena dengan kerikil itu. Lalu mereka buru-buru membantunya mencari kerikil itu. Sudahlah,
Lupakan saja Elena, toh itu hanya sebuah kerikil, bukan perhiasan apapun. Hadiah tak berperasaan semacam ini tidak akan bisa menandingi tas yang diberikan kakakku. Dalam hati Marsha sangat tidak senang, semakin dia melihat Elena menghargai Jensen, semakin dia merasa kesempatan yang dimiliki kakaknya semakin kecil. Pengalamannya memberitahunya bahwa hati Elena sekarang hanya dipenuhi dengan Jensen. Ya, Elena, kalau kamu menyukai perhiasan, nanti aku akan membelikannya untukmu, itu hanyalah sebuah kerikil, harganya juga tidak seberapa. Celetuk Glenn dengan nada cemburu. Kamu tidak mengerti. Ini adalah hadiah pertama yang diberikan Jensen kepadaku, aku ingin menyimpannya. Elena masih berjongkok di tanah sembari mencari kerikilnya. Hadiah pertama hanya memberi sebuah kerikil, tampaknya dia hanya mengambilnya di tepi sungai air limbah, ujar Marsha jengkel. Orang lain juga berpikir kalau itu adalah sebuah batu kerikil yang tidak berharga, lambat laun mereka juga terlalu malas untuk menemukannya. Sebaliknya mereka lebih serius dalam meyakinkan Elena kalau itu hanyalah sebuah batu, bukan perhiasan yang berharga. Marsha, apa kamu belum selesai bekerja? Pada saat ini, seorang pemuda yang mengenakan setelan biru muda dan berpakaian seperti anak bangsawan masuk ke dalam, dengan memegang bunga di satu tangan dan kotak perhiasan yang sangat indah di tangan lainnya. Kemudian begitu dia membuka kotak perhiasan, terpampanglah wujud sebuah mutiara putih. Untukmu, aku harap Nona Marsha bisa makan bersamaku setelah bekerja. Begitu semua melihat mutiara ini, mereka langsung terkejut bukan main. Dengan penuh rasa iri mereka merengek, wow, Marsha, hadiah yang kamu terima benar-benar satu demi satu lebih mahal dari yang lain. Marsha tersenyum dengan sombongnya, hadiah hari ini adalah mutiara yang memanjakan mata. Seharusnya ini adalah mutiara kelas A, dan harganya ratusan ribu yuan. Betul, ini adalah mutiara kelas A, aku membelinya di pavilion Siving. Seraya tersenyum pemuda itu mengangguk, yang membuat Marsha merasa lebih bangga. Kemudian Marsha berkata kepada Elena, Elena, sudahlah, jangan cari kerikil itu lagi. Pria yang sangat mencintaimu seharusnya mengirimkan mutiara semacam ini. Oleh karena itu, suamimu itu sama sekali tidak mencintaimu, meskipun kita tidak boleh mengukur cinta dengan uang, itu vulgar, tapi cinta sejati juga tidak bisa diukur dengan perasaan dan roti. Kerikil? Apa yang ada di kakiku ini? Pemuda itu tiba-tiba menemukan sebuah batu berwarna merah api yang tergeletak di kakinya dan segera memungutnya. Ini milikku, terima kasih. Elena berdiri dengan sangat gembira. Melihat kerikil itu berhasil ditemukan, Marsha malah semakin kesal kemudian terkekeh, Pak Zen, pernahkah kamu melihat seseorang memberi kerikil sebagai hadiah? Sangat rendahan. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan hadiah yang aku terima, bahkan hadiah yang kakakku berikan tidak sebanding dengan kerikil itu. Marsha, kamu salah. Tiba-tiba, Zen menyela ucapan Marsha, dengan cermat dia mengamati kerikil di tangannya lalu dengan nada yang sungguh-sungguh berkata, ini bukan batu kerikil, tapi mutiara, dan mutiara ini memiliki kelas yang lebih tinggi daripada yang aku berikan, tampaknya mencapai 3A. Semua hadiahmu tidak akan seberharga mutiara ini. Karena mutiara ini sejernih kaca, dengan garis api di permukaannya juga dikenal dengan sebutan mutiara naga atau mutiara api. Mutiara seperti ini hanya bisa diproduksi oleh siput merlot serta tidak dapat dibudidayakan secara manual, ditambah lagi mutiara ini melebihi 20 ml, nilai pasarnya paling rendah mungkin bisa mencapai 50 juta. Kamu beruang pun belum tentu bisa membelinya, hanya bangsawan asing yang berhak memegangnya. Kemudian, Zen mengembalikan mutiara itu kepada Elena dengan hati-hati, suamimu, benar-benar cinta sepenuh hati kepadamu. Mendengar ucapan ini, jantung semua orang seperti ingin meledak.